Novel 9 Matahari, Bab 391. Tentu saja aku tahu tentang wilayah naga banjir surgawi. Raja Naga Banjir dikabarkan memimpin 8 suku besar naga banjir surgawi dan kekuatannya menggetarkan satu sisi, kata Ye Yunfei. Kamu bahkan tahu tentang Raja Jiao. Siapa sebenarnya kamu? Katakan padaku, teriak pria berbaju putih dengan suara menggelegar seperti petir, semakin terkejut. Gemuruh. Setelah teriakan itu, tekanan kuat keluar dari rangka naga banjir surgawi dan bergerak seperti longsor dan ombak ke arah Ye Yunfei, mengguncang seluruh istana bawah tanah. Energi darahnya tersimpan dalam tulang itu, sementara sisa jiwanya sangat lemah dan tidak dapat disebutkan. Ledakan, sisa jiwa kaisar surga membungkus tubuh Ye Yunfei. Mengaum, di belakang Ye Yunfei, di roda totem 9 istana, Azure Dragon Divine Beast meraung, melepaskan tekanan bergulir, dan melawan ke depan. Ye Yunfei berdiri diam tanpa bergerak. Pria ini jelas terkejut. Dia mengatakan, itu benar-benar sisa jiwa kaisar surga. Nah, kamu jelas bukan orang biasa. Tuanku, tentu saja kamu bukan orang biasa. Kamu naga mati, lebih baik singkirkan paksaanmu. Petik 2. Pada saat ini, Hu Miao tiba-tiba muncul di samping Ye Yunfei, menatap dengan rasa ingin tahu ke arah binatang buas sepanjang lebih dari 10.000 itu. Kerangka Tian Jiaomi, klan rubah langit purba, pria berbaju putih tidak bisa menahan teriakan ketika dia melihat Hu Miao. Garis keturunan klan Taiko Tianhu lebih mulia daripada klan Tian Jiao. Sebagai rubah langit kuno, kamu benar-benar memanggil pemuda manusia ini tadi, Tuan. Pria berbaju putih itu bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Rubah langit kuno, milik peninggalan kuno, terkenal sombong, apakah ia akan mengenali seorang manusia muda sebagai tuannya? Ini benar-benar tak terbayangkan. Rubah langit kuno bukan apa-apa bagi tuanku. Merupakan semacam berkah bahwa aku bisa mengikuti tuannya, kata Hu Miao. Hanya bercanda, suatu kehormatan bisa mengikuti kaisar langit. Hu Miao mengerti bahwa sekali di masa depan, Ye Yunfei bangkit kembali dan mendapatkan kembali posisi kaisar surga, maka dia pasti akan bisa mengikuti dan menguasai dunia. Sudah lama bersama Ye Yunfei, dia sudah memiliki pemahaman yang sangat baik tentang karakter Ye Yunfei. Dia adalah orang yang menghargai kasih sayang dan kebenaran. Begitu Anda bangkit kembali, Anda tidak akan pernah meninggalkan diri sendiri. Baik, anak muda, kamu benar-benar misterius. Petik 2. Pria berbaju putih itu tersenyum kecut. Saat berbicara, dia menarik semua paksaan darah, dan tidak lagi ditujukan pada Ye Yunfei. Dia tidak berani meremehkan Ye Yunfei lagi. Bagaimana mungkin orang yang bisa membuat rubah langit purba rela mengikutinya menjadi orang biasa? Selain itu, pemaksaan darahnya sepertinya tidak berguna bagi Ye Yunfei. Katakan padaku, mengapa kamu datang ke Profound Sky Continent, dan mengapa kamu jatuh di sini? Ye Yunfei bertanya dengan tenang dengan tangan di belakang, tanpa ekspresi. Jiwa saya yang tersisa tidak dapat bertahan selama beberapa tahun. Jika saya tidak membicarakannya, tidak ada yang akan tahu apa yang terjadi pada saya selamanya. Nah, anak muda, izinkan saya memberitahu Anda. Petik 2. Pria berbaju putih itu berpikir sejenak, sementara dan berkata dia menghela nafas dan berkata, alasan mengapa aku jatuh di Profound Sky Continent terkait dengan menara kecil ini. Pria berbaju putih itu melambaikan tangannya, dan sebuah menara kuning kecil seukuran kepalan tangan muncul di depannya. Menara kecil ini memiliki 9 lantai dan bentuknya sederhana. Karena menara kecil ini, Ye Yunfei melihat menara kecil itu, tapi tidak bisa melihat sesuatu yang istimewa tentangnya. Sebenarnya, saat itu, saya adalah putra mahkota dari klan Tian Jiao. Ayah saya adalah patriark dari klan Tian Jiao. Belakangan, seorang tetua di klan tersebut diam-diam merekrut sekelompok pengikut untuk merebut kekuasaan dan merebut tahta, dan melancarkan serangan mendadak pada ayah saya. Ayah saya terluka parah. Sebelum dia meninggal, ayah saya mencoba yang terbaik untuk melindungi saya dan adik laki-laki saya dan melarikan diri dari pesawat Tian Jiao. Menara kecil ini, yang disebut Pagoda Xuan Huang, adalah harta karun kami klan Tian Jiao. Itu juga patriark, ayah saya meminta saya untuk melarikan diri dengan Pagoda Xuan Huang. Setelah saya dan saudara laki-laki saya melarikan diri dari pesawat Tian Jiao, kami melarikan diri secara terpisah. Namun, untuk merebut kembali Pagoda Xuan Huang,
Ketua pemberontak mengirim sejumlah besar jumlah orang yang mengejar saya dan saudara laki-laki saya kemana-mana. Dalam proses dikejar dan dibunuh, saya terluka parah dan melarikan diri sepanjang jalan. Akhirnya saya datang ke pesawat Tianxuan dan bersembunyi di sini. Saya terluka terlalu parah, dan pada akhirnya, saya masih jatuh di sini. Petik 2. Pria berbaju putih mengucapkan kata-kata ini kepada Ye Yunfei. Begitu, apa yang terjadi padamu memang tragis. Petik 2. Ye Yunfei mengangguk. Tanpa diduga, pria berkulit putih di depannya sebenarnya adalah Pangeran Jiao. Ayahku selalu menganggap yang lebih tua itu sebagai orang kepercayaannya, sebagai tangan kanan dan kirinya. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa dia akan melakukan hal seperti itu? Benda itu tidak sebagus binatang buas. Petik 2. Pangeran Jiao mengertakkan gigi dan berkata, "Anak muda, apakah kamu ingin mendapatkan pagoda Xuan Huang?" Tanya Pangeran Jiao tiba-tiba. Petik 2. Oh, pagoda Xuan Huang ini adalah tanda dari patriark klan Tian Jiao Anda. Saya ingin datang, apa gunanya? Petik 2. Tanya Ye Yunfei. Lihat, pria berbaju putih itu mengulurkan tangannya dan menunjuk. Saya melihat bahwa di dalam tubuh menara kecil itu, ada kabut kuning yang sangat tipis, jika tidak ada apa-apa, mengambang. Kabut kuning ini lebih tipis dari sehelai rambut. Gumpalan kabut sepertinya agak luar biasa. Petik 2. Ye Yunfei menatap gumpalan kecil kabut kuning, sedikit terkejut. Pria berbaju putih itu mengulurkan jarinya lagi. Gumpalan kabut kuning itu tiba-tiba jatuh ke tanah di bawah. Gemuruh. Gumpalan kabut kuning itu benar-benar menghancurkan tanah menjadi jurang yang sangat dalam. Lebarnya lebih dari 20 meter dan panjangnya lebih dari 100 meter. Asap mengepul. Ini adalah Xuan Huang Chongqi. Ye Yunqi tercengang pada awalnya, dan kemudian berteriak. Itu benar, tubuh pagoda Xuan Huang mengandung energi berat Xuan Huang. Dalam jumlah besar, pria berbaju putih itu mengangguk dan berkata, "Jika demikian, maka pagoda Xuan Huang ini memang harta yang tak ternilai harganya." Ye Yunfei tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Xuan Huang Hefiki adalah gas yang sangat istimewa antara langit dan bumi. Terkenal berat, sehelai udara berat berwarna kuning tua seperti rambut dapat dengan mudah menghancurkan gunung. Selain itu, energi berat Xuan Huang dapat diintegrasikan ke dalam energi spiritual atau tubuh fisik melalui beberapa latihan khusus. Ini memiliki manfaat besar untuk meningkatkan efektivitas tempur. Pada saat ini, mata Ye Yunfei menatap menara kecil itu, dan menjadi panas. Pagoda Xuan Huang adalah harta karun klan Tian Jiao kami. Antara lain, aura misterius dan kuning ini saja tidak ternilai harganya. Selain itu, saya pernah mendengar ayah saya berkata bahwa di pagoda Xuan Huang, ada banyak metode rahasia yang diwarisi dari klan Tian Jiao kami. Semua rahasia warisan itu disegel di badan menara. Jika Anda perlahan berpartisipasi dalam penelitian, Anda bisa mendapatkannya. Anak muda, aku bisa memberimu pagoda Xuan Huang. Petik 2. Pangeran Jiao berkata kepada Ye Yunfei. Kenapa? Petik 2. Ye Yunfei tercengang. Anak muda, sisa jiwaku ini akan kehabisan energi, dan akan segera menghilang selamanya di dunia. Namun, ada obsesi yang kuat di hati saya. Itu balas dendam. Namun, saya tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk membalas dendam. Anak muda, saya dapat melihat bahwa Anda pasti memiliki banyak sejarah. Bisakah kamu membalaskan dendamku? Petik 2. Pangeran Jiao menatap Ye Yunfei dan bertanya, "Haruskah aku membalaskan dendammu? Klan Tian Jiao adalah ras kuat yang mengguncang dunia, sesepuh itu seharusnya menjadi patriark klan Tian Jiao sekarang. Apakah Anda pikir saya memiliki kekuatan untuk membantu Anda membalas dendam?" Petik 2. Kata Ye Yunfei, "Anak muda, selama kamu berjanji padaku, di masa depan, ketika kamu memiliki kekuatan yang cukup, kamu akan membalas dendam untukku. Jika kekuatanmu tidak akan tumbuh ke level itu di masa depan, ambil pagoda Xuan Huang ini sebagai hadiah gratis dari saya. Bagaimana?" Petik 2. Kata Pangeran Jiao, "Aku berjanji padamu." Petik 2. Ye Yunfei berpikir sejenak, lalu mengangguk dan menjawab. Apa yang terjadi pada Pangeran Jiao ini mengingatkan Ye Yunfei tentang apa yang terjadi padanya. Di masa lalu, Ye Yunfei dan 3 kaisar lainnya dari dunia besar Hongmeng saling memanggil saudara dan orang kepercayaan tanpa diduga. Ketika Ye Yunfei menjadi dewa, namun, ketiga kaisar surgawi itu tiba-tiba melancarkan serangan diam-diam. Karena itu,
Yang paling dibenci Ye Yunfei adalah pengkhianatan. Hal ini membuat Ye Yunfei merasa agak bersimpati kepada Pangeran Jiao. Bab 392, Anak muda, Pangeran Jiao menunjuk ke arah pagoda Xuan Huang milikmu, silakan, ujarnya. Namun demikian, ia memperingatkan Ye Yunfei bahwa meskipun Xuan Huang Chongqi sangat berharga, itu juga sangat berbahaya. Pangeran Jiao menyarankan agar Ye Yunfei hanya menggunakan jumlah Xuan Huang Chongqi yang sesuai dengan kekuatannya dan tidak terlalu rakus, karena jika tidak hati-hati, ia bisa meledak dan mati. Ye Yunfei, sebagai kaisar surga, mengangguk dan menyembunyikan pagoda Xuan Huang. Dia tahu lebih banyak tentang energi berat Xuan Huang daripada sang pangeran. Namun, semua rahasia yang diwarisi itu disegel dan hanya bisa diakses dengan memahaminya secara perlahan, menemukan cara, dan mengangkat segel itu. Saya mengerti, kata Ye Yunfei, meskipun dia tidak terlalu peduli dengan metode rahasia yang diwarisi dari klan Tianjiao karena percaya bahwa koleksinya yang lebih maju. Yang benar-benar menarik perhatiannya adalah aura gelap dan kuning itu. Anak muda, masih banyak esensi darah yang tersisa di tulangku ini. Aku akan memberikan semuanya untukmu. Sayangnya, alkimia batinku hancur saat melarikan diri. Kalau tidak, itu akan lebih baik daripada milikku. Esensi garis keturunan adalah jauh lebih berharga, kata Pangeran Jiao. Sayang sekali. Ye Yunfei mengangguk. Alkimia batin klan Tianjiao dibentuk oleh roh, energi, dan roh seluruh tubuh, yang lebih berharga daripada esensi darah. Oke, anak muda, mempercayakan pagoda Xuan Huang kepadamu, sisa jiwaku dapat dianggap sebagai melepaskan obsesinya, dan energinya telah habis. Aku tidak dapat bertahan lagi. Ingat, jika kamu memiliki kekuatan, bantu aku balas dendam. Pangeran Jiao berkata kepada Ye Yunfei, dan tubuhnya menjadi semakin ilusi. Nyatanya, energi sisa jiwa Pangeran Jiao sudah lama habis. Namun, obsesi balas dendam yang kuat telah mendukungnya. Sekarang, mempercayakan harapan balas dendam kepada Ye Yunfei, obsesinya tiba-tiba menjadi lemah. Tidak bisa menahan lebih lama lagi. Jangan khawatir, selama mungkin, aku pasti akan membalaskan dendammu. Petik 2, Ye Yunfei menatap Pangeran Jiao yang menghilang secara bertahap, dan berkata dengan sedikit emosi. Aku percaya padamu. Pangeran Jiao menunjukkan senyum terima kasih. Senang bisa hidup. Pada akhirnya, mata Pangeran Jiao mengamati sekelilingnya, meninggalkan desahan yang menghilang sepenuhnya. Pangeran dari klan Tianjiao yang bermartabat benar-benar jatuh ke benua terpencil benua langit yang mendalam seperti ini. Ye Yunfei dan Hung Yao melihat ke tempat Pangeran Jiao menghilang, dan mereka semua linglung sejenak. Aku ingin tinggal di sini dan berlatih selama 3 hari, kata Ye Yunfei kepada Hung Yao. Kerangka naga langit juga mengandung banyak esensi darah, yang sangat berguna bagi Ye Yunfei. Oke, Hung Yao mengangguk dan kembali ke alkimia batin. Ye Yunfei mendekati kerangka itu dan duduk bersila. Pangeran Jiao telah memberikan kerangka ini kepada Ye Yunfei, jadi esensi darah dalam kerangka ini tidak akan berpengaruh pada Ye Yunfei. Ledakan, Ye Yunfei mengulurkan tangannya, dan aliran esensi darah mengalir keluar dari kerangka itu seperti sungai yang deras. Di belakang Ye Yunfei, naga hijau di roda totem 9 istana membuka mulutnya dan mulai menyerap sejumlah besar energi darah. Pada saat yang sama, Ye Yunfei menggunakan metode pemurnian rahasia Jue tubuh tempa darah fusi setan surgawi, dan mulai menyempurnakan esensi darah. Waktu berlalu dengan lambat, 3 hari, itu hilang dalam sekejap mata. Esensi darah yang terkandung dalam kerangka naga langit itu akhirnya diserap oleh Ye Yunfei. Di antara mereka, setengahnya dimurnikan dan diawetkan. Ini akan digunakan untuk berlatih seni tubuh penempaan darah penggabungan iblis surgawi. Setengah lainnya diserap oleh Azure Dragon, Divine Beast di roda totem 9 istana. Pada saat ini, binatang mitos naga biru itu telah menjadi sangat kokoh, dengan kepala naga, tubuh naga, dan cakar naga, seperti aslinya. Selain itu, seolah-olah dia memiliki kehidupan, dia berjalan perlahan di atas isi Jiugong. Kekuatan naga yang besar dan agung dilepaskan, yang menakjubkan. Sekarang aku telah menggunakan naga hijau ini, aku seharusnya dapat dengan mudah mengalahkan tahap akhir dari alam Suyuan. Ye Yunfei memperkirakan dan berkata pada dirinya sendiri. Kemudian, mata Ye Yunfei tertuju pada 8-9 kisi lainnya dari roda totem 9 istana. Pada 8 kisi 9 persegi ini, ada 8 jenis makhluk ilahi lainnya yang merangkak dan berjongkok.
Mereka adalah Bai Hu, Suzaku, Xuan Wu, Kun Peng, Lei Ze, Tao Ti, Suzhao, Yu Ying. Jika ada kesempatan, saya juga akan membudidayakan 8 jenis binatang ini. Jika 9 jenis binatang buas di roda totem 9 istana berhasil dibudidayakan, masing-masing dari mereka akan melahirkan kekuatan supernatural yang kuat. Petik 2. Ye Yunfei berkata pada dirinya sendiri. Kemudian, Ye Yunfei melihat kerangka Tianjiao sepanjang lebih dari 10.000 meter di depannya. Kerangka Tianjiao adalah bahan yang sangat baik untuk menyempurnakan senjata, jadi mari kita ambil bersama. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sendiri. Kemudian, dengan lambaian tangannya, dia mengirim kerangka naga ke menara hantu. Saatnya naik. Petik 2. Ye Yunfei bergerak dan bergegas ke atas. Saat ini, di Tianlongqi, 5 siswa masih berlatih. Satu persatu, mereka duduk bersila di atas air, tak bergerak. Tiba-tiba, momen tertentu, Din Sangguan berjalan ke lembah dan datang ke sisi Danau Tianlong. Kelima siswa tersebut, setelah mengetahui bahwa Din Sangguan telah tiba, menghentikan kultivasi mereka dan membuka mata mereka. 3 hari pelatihan di Tianlongqi, waktunya telah tiba. Kata Din Sangguan, di mana Ye Yunfei? Din Sangguan tiba-tiba bertanya dengan heran. Hanya ada 5 siswa di kolam renang, kecuali Ye Yunfei yang hilang. Kamu Yunfei bunuh diri, dan menyelinap ke Danau Tianlong 3 hari yang lalu. Kata Feng Yunao sambil mencibir. Apa, 3 hari yang lalu, Ye Yunfei menyelinap ke Danau Tianlong? Setelah mendengar ini, Din Sangguan tidak bisa membantu tetapi menjadi pucat karena terkejut. Anda tahu, di Tianlongqi, sangat berbahaya. Bahkan Din Sangguan sendiri, sebagai penguasa alam Dongtian, hanya bisa menyelam paling banyak 2000 meter. Seorang siswa, menyelinap ke dalam kolam, sedang mencari kematian. Omong kosong, kata Dekan Sangguan berulang kali. Apa yang Ye Yunfei lakukan? Sudah 3 hari dan dia masih belum muncul. Xiao Hui juga sedikit cemas. Orang cabul itu, apakah dia akan baik-baik saja? Wenzi juga memiliki ekspresi khawatir di wajah kecilnya. Mata Dugu Huan juga melihat ke bawah kolam. Kamu tunggu di sini, aku akan turun dan melihatnya. Din Sangguan berpikir sejenak dan berkata, dalam benaknya, Ye Yunfei adalah bibit yang baik, jika terjadi sesuatu, akan sangat disayangkan. Ye Yunfei mungkin sudah lama mati di sana, dan tidak ada tulang yang tersisa. Dia ingin mati sendiri, jadi mengapa mengganggunya? Feng Yunao mencibir, Qin An juga mencibir dengan sombong. Hanya pada saat ini, tiba-tiba, siapa bilang aku sudah mati? Sebuah suara datar terdengar dari bawah kolam. Kemudian, sesosok muncul dari kolam dan muncul di depan semua orang. Itu Ye Yunfei. Kamu Yunfei. Xiao Hui berseru kaget. Ini sangat tidak normal. Aku tinggal di sini selama 3 hari, dan tidak terjadi apa-apa. Wenzi sangat terkejut, menatap Ye Yunfei seolah dia sedang melihat monster. Dugu Huan juga merasa lega. Wajah Feng Yunao dan Qin An suram dan kecewa. Bab 393, Ye Yunfei, apakah kamu berada di bawah kolam selama 3 hari ini? Din Sangguan lega melihat Ye Yunfei aman dan sehat, tetapi pada saat yang sama dia sedikit terkejut. Anda harus tahu bahwa ada paksaan energi yang mengerikan di dalam air Tianlongqi. Itu bisa bertahan di bawah air selama 3 hari tanpa kerusakan. Agak menakjubkan, itu benar, energi spiritual di bawah kolam lebih kuat, jadi aku menyelam ke dalam kolam untuk berlatih. Ye Yunfei membuat alasan dengan santai. Berapa meter kamu menyelam? Sangguan Din bertanya. Sekitar puluhan meter, jawab Ye Yunfei. Di mana puluhan meter? Setidaknya lebih dari 1000 meter. Petik 2. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, Xiao Hui, Wenzi dan Dugu Huan tidak dapat menahannya, dan diam-diam mengutuk di dalam hati mereka. Untungnya, kedalaman penyelamanmu tidak melebihi 100 meter. Kalau tidak, sulit untuk mengatakan apakah kamu bisa muncul hidup-hidup. Kata Din Sangguan, jika Anda memberitahu dia bahwa Ye Yunfei tidak hanya menyelam hingga kedalaman lebih dari 100 meter, tetapi juga mencapai dasar kolam pada ketinggian 15.000 meter, dan bahkan mengambil sumber energi dari kolam Tianlong, kerangka Tianjiao, apa yang akan terjadi kamu pikir? Dapat dikatakan bahwa sejak saat itu, Tianlongqi, tempat suci untuk kultivasi, dianggap telah disingkirkan. Namun, kamu tidak boleh dipusingkan seperti ini di masa depan. Tianlongqi sangat berbahaya,
dan jika kamu membuat kesalahan, kamu akan membayar harganya dengan nyawamu. Belum lagi kamu, bahkan aku tidak berani masuk jauh ke dalam Tianlongqi. Dekan Sangguan memperingatkan. Oke, Ye Yunfei menjawab dengan santai, tidak setuju. Pernah menjadi kaisar surga, bagaimana mungkin Ye Yunfei takut pada kerangka naga langit? Oke, ayo keluar, kata kepala sekolah. Din Sangguan meninggalkan lembah dengan 6 siswa. Kamu Yunfei, Feng Yunao, Wen Zi, kalian bertiga tinggal di sini. 3 lainnya, kembalilah. Petik 2. Setelah berjalan keluar dari lembah, kata Din Sangguan. Setelah mendengar kata-kata Din Sangguan, ke-6 siswa itu langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Dalam kompetisi pemeringkatan mahasiswa baru, 3 mahasiswa terbaik berhak menjadi mahasiswa unggulan. Kamu Yunfei, itu semua karena kamu aku merindukan murid unggulan. Pada saat ini, hati Qin An dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya. Awalnya, dengan kekuatannya, dia yakin bisa mengalahkan Wen Zi. Namun, dalam pertarungan untuk 3 besar, dia terluka parah oleh pukulan Ye Yunfei, dan kehilangan kekuatan untuk bertarung lagi. Jadi, pada akhirnya, Wen Zi masuk ke 3 besar. Kamu Yunfei, aku bersumpah, suatu hari, aku akan merobek mayatmu menjadi ribuan keping. Hati Qin An penuh dengan niat membunuh. Namun, dia mengerti bahwa dia sama sekali bukan lawan Ye Yunfei sekarang, jadi dia hanya bisa menahannya. Qin An, Xiao Hui, dan Du Guhuan meregangkan tubuh mereka dan langsung pergi. Kalian bertiga, yang memenangkan 3 besar dalam kompetisi peringkat, berhak menjadi siswa unggulan. Besok, Anda akan pindah ke area siswa unggulan dan menemukan gunung sebagai tempat tinggal Anda di masa depan, kata kepala sekolah. Selain itu, meskipun menjadi siswa unggulan secara lahiriah cantik, itu juga berarti Anda harus menerima cobaan dan tantangan yang lebih sulit. Anda harus siap secara mental untuk ini. Selain itu, siswa unggulan menerapkan sistem eliminasi. Di eliminasi, ada 2 cara yang pertama, setelah menjadi siswa unggulan, dalam 1 tahun, Anda harus berada di peringkat 30 teratas dalam daftar Qianlong 3. Jika Anda gagal melakukannya, Anda secara otomatis akan kehilangan status sebagai siswa unggulan. 2. Jenis. Saat Anda menjadi siswa unggulan, setelah 2 tahun, siswa biasa manapun dengan level yang sama di akademi dapat menantang Anda. Jika kalah, identitas siswa unggulan akan diserahkan ke pihak lain. Oleh karena itu, identitas siswa unggulan tidak tetap. Terapkan survival of the fittest. Apakah kamu mengerti? Petik 2. Presiden Sangguan memandang Ye Yunfei dan mereka bertiga, dan berkata dengan lantang. Dimengerti. Jawab Feng Yunao dan Wen Zi. Ye Yunfei juga mengangguk. Di Akademi Pelindung Dao, ada daftar peringkat Qianlong, yang dibagi menjadi 3 peringkat. Masing-masing, Qianlong Tianbang, peringkat untuk siswa di dunia Suanyai. Peringkat Bumi Qianlong adalah peringkat untuk siswa di alam bangunan asal. Peringkat kuning untuk Qianlong adalah peringkat untuk siswa di alam kondensasi alam. Meskipun Ye Yunfei dan 3 lainnya adalah siswa baru, mereka telah mendengar tentang apa sedang terjadi dengan peringkat Qianlong. Ini token identitas barumu. Din Sangguan melambaikan tangannya, dan 3 token mendarat di depan Ye Yunfei dan 3 lainnya. Kemudian, sosok Din Sangguan melintas, membubung ke langit, dan lewat dalam sekejap. Ketiga Ye Yunfei juga pergi secara terpisah. Setelah beberapa saat, Ye Yunfei kembali ke area mahasiswa baru, di halaman kecilnya. Wu Heishan, Xiao Hui, Yuan Dayong, dan Du Guhuan sudah menunggu di halaman kecil. Bos, selamat. Mulai sekarang, kamu adalah siswa benih. Wu Heishan berkata dengan lantang saat melihat Ye Yunfei. Selamat, Ye Yunfei, kata Xiao Hui juga. Namun, Ye Yunfei bisa merasakan bahwa dia agak tersesat. Setelah membangunkan fisik Phoenix sejati, darah Phoenix asli membuat Xiao Hui merasa sedikit sombong di dalam hatinya, tidak mau kalah dengan orang lain. Xiao Hui, saya akan menyampaikan kepada Anda latihan menarik Phoenix ke 9 langit. Latihan ini sangat cocok untuk fisik Phoenix Anda yang sebenarnya. Saya percaya bahwa setelah Anda berlatih latihan ini, pencapaian masa depan Anda tidak akan pernah lebih baik daripada pencapaian siapapun lainnya. Siswa unggulan itu miskin, kata Ye Yunfei. Latihan Fengwu Jiutian adalah salah satu koleksi Ye Yunfei, dan sangat maju. Sekarang, dalam benak Ye Yunfei,
Xiao Hui seperti gadis kecil yang baik hati di sebelah, jadi Ye Yunfei tidak keberatan, dan mengajarinya latihan lanjutan ini. Ye Yunfei percaya bahwa tarian Phoenix untuk 9 surga jauh lebih maju daripada keterampilan lainnya di Akademi Tao. Tarian Phoenix untuk 9 surga. Xiao Hui terkejut. Ye Yunfei mengeluarkan slip giok, segera mengukir latihan Feng Wu Jiutian ke dalam slip giok, dan menyerahkannya ke Xiao Hui. Xiao Hui mengambilnya dan mulai membaca latihan di dalamnya. Segera, wajah cantik Xiao Hui menjadi bersemangat. Latihan semacam ini sangat bagus dan cemerlang. Terlebih lagi, ini sangat cocok untukku. Saya merasa seperti itu dibuat hanya untuk saya, teriak Xiao Hui. Ye Yunfei, apakah kamu benar-benar mengajariku latihan semacam ini? Xiao Hui mengangkat kepalanya dan menatap Ye Yunfei dengan mata yang indah. Semuanya ada di tanganmu. Apakah ini masih palsu? Petik 2. Ye Yunfei tertawa. Ye Yunfei, terima kasih banyak. Saya akan kembali berlatih sekarang. Xiao Hui mengambil slip batu giok, berbalik dan pergi, kembali ke halaman kecilnya, dan mulai berlatih. Dan kamu, latih Qianjue Dao dengan serius. Itu pasti jauh lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Di masa depan, prestasimu tidak akan sebanding dengan siswa unggulan di Akademi Tao. Petik 2. Ye Yunfei menatap Du Guhuan, berkata dengan lantang. Aku tahu, aku sudah mulai berlatih pedang Qianjue. Teknik pedang semacam ini membuatku mabuk, dan aku tidak bisa menghilangkannya. Jawab Du Guhuan, dengan sedikit obsesi, bahkan kegilaan, di matanya. Satu demi satu, jika ada niat pedang, mereka segera dilepaskan dari tubuhnya. Seorang pendekar pedang, terlahir. Di masa depan, pasti ada pencapaian dalam Dao of the Sword. Petik 2. Ye Yunfei menatap matanya dan mengangguk diam-diam. Bab 394. Bos, kekuatanku bahkan lebih lemah. Aku tidak tahu apakah ada seni bela diri yang lebih maju yang cocok untukku. Wu Heishan mendekat dengan nakal. Oke, saya akan mengajari Anda metode hebat dari bintang-bintang. Dava bintang-bintang secara khusus mengumpulkan kekuatan bintang-bintang di langit dan disempurnakan ke dalam tubuh Anda. Begitu Anda memadatkan tubuh bintang-bintang di masa depan, Anda prestasi tidak akan terbatas. Selain itu, untuk berlatih Dava bintang-bintang, gunakan kekuatan bintang-bintang untuk memurnikannya ke dalam tubuh Anda. Melembabkan tubuh Anda akan memberi Anda temperamen yang agung dan menarik. Tak terlihat, itu akan sangat meningkatkan kasih sayang wanita untuk Anda. Ye Yunfei berpikir sejenak, dan berkata dengan lantang. Karena Wu Heishan paling suka mengejar kecantikan, Ye Yunfei hanya mengajarinya Dava bintang. Apa yang Ye Yunfei katakan tidak berlebihan. Berlatih Dava bintang, memurnikan esensi bintang ke dalam tubuh, manusia seutuhnya seperti anak bintang, dengan temperamen dan sikap yang luar biasa, yang pasti akan memiliki daya tarik yang sangat besar bagi wanita. Benarkah? Mendengar ini, Wu Heishan tiba-tiba gemetar, matanya berbinar. Bos, kamu tidak membohongiku, kan? Di dunia ini, ada teknik ajaib. Sungguh, apakah itu akan meningkatkan kasih sayang si cantik kepadaku? Wu Heishan sangat bersemangat, meraih lengan Ye Yunfei dengan kedua tangan, dan bertanya dengan hati-hati, seolah-olah aku takut salah dengar. Lepaskan dulu. Ye Yunfei mengibaskan tangan Wu Heishan. Kemudian, dia mengeluarkan slip giok dan mengukir dava dari bintang-bintang ke dalam slip giok. Ini adalah hukum agung bintang. Ambil dan kembangkan dengan hatimu. Petik 2. Ye Yunfei menyerahkan slip giok itu kepada Wu Heishan dan berkata, Bos, jangan khawatir. Bahkan jika saya tidak makan, minum, tidur, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk berhasil dalam dava bintang semacam ini. Wu Heishan menyambar slip batu giok itu dan berkata dengan penuh semangat. Bos, berhenti bicara, aku akan kembali berlatih. Wu Heishan mengambil slip batu giok dan berlari kembali ke halaman kecilnya tanpa menoleh ke belakang. Dengan energi seperti ini, dia benar-benar mungkin bisa berlatih Star Dava ke tingkat yang sangat tinggi. Ye Yunfei terlihat sedikit terdiam. Saat ini, Yuan Dayong tiba-tiba terbatuk 2 kali. Izinkan saya mengajari Anda semacam keterampilan sihir tanah yang tebal. Ini lebih cocok untuk Anda. Itu juga merupakan keterampilan yang relatif maju. Petik 2. Ye Yunfei memandang Yuan Dayong, mengerti apa yang dia maksud, dan berkata. Setelah berbicara, dia mengeluarkan slip batu giok lagi.
mengukir keterampilan sihir tanah yang tebal ke dalamnya, dan menyerahkannya kepada Yuan Dayong. Terima kasih, Kakak Ye. Yuan Dayong mengucapkan terima kasih dengan cepat seolah-olah dia telah menemukan harta karun. Kemudian, dia juga kembali ke halaman kecilnya dan mulai berlatih. Di halaman kecil, hanya Ye Yunfei dan Du Guhuan yang tersisa. Kamu juga kembali berlatih, kata Ye Yunfei kepada Du Guhuan. Oke, Du Guhuan mengangguk dan hendak pergi. Saat ini, kamu Yunfei, keluar. Tiba-tiba, raungan keras masuk. Tampaknya dari klan Xiao, kata Du Guhuan. Pergi dan lihatlah. Ye Yunfei mengangguk dan berjalan keluar. Du Guhuan mengikuti di samping Ye Yunfei. Saya melihat bahwa di luar halaman kecil Ye Yunfei sudah penuh dengan orang. 4 master di tahap awal Yuan Building Stage, memimpin sekelompok besar pasukan Xiao Clan, memblokir pintu masuk halaman kecil. Di dekatnya, sejumlah besar siswa berkumpul untuk menyaksikan kegembiraan. Keempat master pada tahap awal Yuan Shu itu adalah Shao Tianhu, Tang Zheng, Zhu Chong, dan Song Yongqiang. Wajah keempat orang ini semuanya sedikit pucat, dan mereka sepertinya baru saja pulih dari luka serius. Mereka semua terluka oleh Ye Yunfei. Saat ini, melihat Ye Yunfei, kebencian keluar dari matanya. Oh, 4 jenderal yang kalah, berani datang ke sini untuk memprovokasi saya. Mata Ye Yunfei melirik ringan ke 4 tahap awal Yuan Sujing. Kamu Yunfei, jangan terlalu merajalela. Kamu telah berulang kali menantang keagungan klan Xiaoku. Hari ini, kakak senior Zhan telah keluar dari bea cukai untuk memberimu pelajaran. Song Yongqiang melangkah maju dan berteriak tajam. Kakak senior Zhan, itu anak itu. Dia hanya siswa baru. Tidak lama setelah dia memasuki Akademi Pelindung Dao, dia memprovokasi dan mempermalukan klan Xiao kita beberapa kali. Tolong, kakak senior Zhan, tegakkan keadilan dan beri pelajaran pada pria arogan ini. Petik 2. Song Yongqiang mundur. Setelah beberapa langkah, dia membungkuk ke arah seorang pemuda dan berkata dengan hormat. Pria muda ini, berusia sekitar 26 atau 17 tahun, bertubuh ramping, dengan tangan di belakang punggung, dan ekspresinya acuh tak acuh. Dia berdiri di sana dengan santai, memberi orang perasaan bahwa dia seperti gunung yang menjulang tinggi, memberi orang perasaan tertindas. Seorang master tingkat menengah dari Yuan Building Realm. Tanpa diduga, Zhan Tianming keluar dari bea cukai secara langsung. Untuk berurusan dengan Ye Yunfei tidak boleh menjadi lawannya, tentu saja. Meskipun Ye Yunfei dapat mengalahkan Tuan di tahap awal dinasti Yuan, itu tidak berarti dia bisa mengalahkan Tuan di tahap tengah dinasti Yuan. Semua siswa di sekitarnya berbisik. Huff. Pada tahap awal alam pemadatan alam, alam kekuatan spiritual sama lemahnya dengan semut. Biarpun kekuatan fisik lebih kuat, terus kenapa, mau jalan menyamping saja. Seorang siswa baru, berani menantang Xiao Clan saya. Aku benar-benar tidak mengerti martabat. Bagaimana dengan ini, saya akan memberi Anda kesempatan. Sekarang, berlutut sendiri, dan berlutut 100 kali kepada orang-orang dari klan Xiao kita. Kemudian, potong kedua tangan dan kaki. Dendam antara kamu dan klan Xiao kami diselesaikan. Zhan Tianming angkat bicara, dengan sikap merendahkan. Ya, bukan ide yang buruk. Petik 2. Liu Zemuo juga mengangguk. Kamu Yunfei, kamu mendengar apa yang dikatakan kakak senior Zhan. Jangan buru-buru dan lakukan itu. Shao Tianhu berteriak pada Ye Yunfei. Kamu Yunfei, jika kamu memotong tangan dan kakimu, masih ada harapan untuk sembuh. Jika kamu terus berperang melawan klan Xiao kami, kamu akan mencari kematianmu sendiri. Ide kakak Zhan sebenarnya adalah semacam hadiah untukmu. Zhu Chong juga berteriak, heh, hanya mengandalkanmu, ingin aku berlutut. Potong tangan dan kakiku, nada yang besar, kamu tidak layak, kata Ye Yunfei dengan senyum tipis. Mencari kematian, Zhan Tianming menjadi geram dalam sekejap. Ledakan, seluruh tubuhnya penuh dengan energi spiritual, dan dia melayang ke langit. Kemudian, seperti binatang buas, dengan kekuatan yang mencengangkan, ia bergegas menuju Ye Yunfei selangkah demi selangkah. Ye Yunfei berdiri diam, menatap Zhan Tianming dengan tatapan datar, dan tidak bergerak sama sekali. Lihat, Ye Yunfei tidak bersembunyi. Mungkinkah dia ketakutan setengah mati? Orang-orang di sekitar melihat bahwa Ye Yunfei menghadapi serangan Zhan Tianming tanpa menghindar atau mengelak, dan mereka tidak bisa menahan teriakan.
Sudah terlambat, tapi cepat. Dengan satu langkah, Zhan Tianming bergegas ke tubuh Ye Yunfei, seperti dewa yang turun dari bumi. Agung dan agung, dia menebas Ye Yunfei dengan telapak tangannya. Mengaum. Pada saat ini, tiba-tiba, seekor naga hijau keluar dari punggung Ye Yunfei. Kekuatan naga yang sangat besar menyelimuti langit dan bumi ini. Banyak siswa hampir berlutut. Ledakan, naga hijau itu menggerakkan ekornya dengan keras. Tiba-tiba, Zhan Tianming terlempar terbang, seperti bola meriam, mengenai dan jatuh ribuan meter jauhnya. Lalu, naga hijau itu juga kembali ke tubuh Ye Yunfei dan menghilang. Pertempuran sudah berakhir, kurang dari 1 detik. Bab 395. Dengan hasil ini, semua orang terperangah, dan otak mereka terasa tidak mencukupi. Di tengah-tengah tahap Yuan Zujing, dia dikalahkan hanya dalam 1 gerakan. Adegan itu menjadi sunyi senyap. Tiba-tiba, terdengar suara ledakan. Saat ini, di alun-alun tertentu di Akademi Tao. Alun-alun ini dikenal sebagai lapangan Qianlong. 4 monumen batu tinggi berdiri di tengah-tengah alun-alun. Keempat prasasti ini merupakan prasasti Qianlong yang terkenal di Akademi Pelindung Dao. Terdapat 4 prasasti Qianlong. Di antaranya, yang tertinggi adalah daftar umum. Daftar umum mencatat seluruh akademi, semua siswa, dan 100 master teratas. 3 bagian lainnya adalah Tianbang, Dibang, dan Huangbang. Hampir setiap hari, banyak siswa datang ke lapangan Qianlong untuk mempelajari peringkat di 4 prasasti Qianlong. Sebagian besar siswa datang ke lapangan Qianlong dengan tujuan yang sama, yaitu untuk mempelajari master di daftar Qianlong dan menemukan seseorang yang dapat mereka tantang. Meninggalkan nama di daftar Qianlong adalah suatu kehormatan yang sangat tinggi. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara raungan dari prasasti di daftar tanah. Kemudian, pada urutan ke-68, daftarnya tiba-tiba berubah. Awalnya, itu adalah Zhan Tianming, tetapi sekarang, itu adalah Ye Yunfei. Peringkat naga tersembunyi ditujukan untuk peringkat siswa Yuan Zujing. Di akademi, setelah seorang siswa mengalahkan master di peringkat Qianlong, peringkat di monumen Qianlong akan berubah secara otomatis. Lihat, tempat ke-68 pada daftar peringkat telah berubah. Ye Yunfei. Mungkinkah Ye Yunfei yang memenangkan tempat pertama dalam kompetisi peringkat mahasiswa baru? 68 siswa, Di lapangan Qianlong, beberapa siswa mulai berdiskusi dengan heran. Di depan halaman kecil Ye Yunfei. Saat ini, tatapan Ye Yunfei tiba-tiba beralih ke Cao Tianhu, Tang Zheng, Zhu Chong, dan Song Yongqiang. Mereka berempat ketakutan dan mundur beberapa langkah pada saat bersamaan. Kamu klan Xiao, provokasi aku lagi dan lagi, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak marah? Kata Ye Yunfei. Suara itu jatuh. Telapak tangan kanan Ye Yunfei sudah dicambuk seperti kilat. Dengan masing-masing telapak tangan, kekuatan telapak jarak udara dikirim, secara akurat mengenai wajah anggota klan Xiao. Bang bang bang, saya melihat serangkaian tamparan, seperti suara petasan, terus berdering. Anggota klan Xiao satu demi satu terus-menerus terlempar oleh keterkejutan. Dalam waktu kurang dari 2 detik, semua anggota klan Xiao jatuh ke kejauhan, mengerang kesakitan, tidak bisa bangun. Kamu Yunfei, kamu, Cao Tianhu, Tang Zheng, Zhu Chong, dan Song Yongqiang adalah satu-satunya yang berdiri di sana dengan ngeri, ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak dapat berbicara. Bahkan Zhan Tianming tidak bisa menahan satu gerakan pun di depan Ye Yunfei. Mereka berempat berani melangkah maju. Terlebih lagi, mereka semua dikalahkan oleh Ye Yunfei, dan mereka terluka parah oleh Ye Yunfei, dan mereka telah lama memiliki bayangan psikologis pada Ye Yunfei. Kamu Yunfei, jangan bertindak sembarangan, kata Cao Tianhu dengan berani. Dia belum selesai berbicara, memanggil. Tiba-tiba, sosok Ye Yunfei melintas. Bang bang, keempat Cao Tianhu dipukul satu persatu oleh Ye Yunfei, dan mereka terlempar terbang satu demi satu, menimpa anggota klan Xiao yang sedang berjuang untuk bangun. Ah, terdengar teriakan, dan terus terdengar. Hanya mengandalkan sampahmu, kamu berani menyusahkanku. Keluar, Ye Yunfei berteriak dingin, berbalik dan berjalan kembali ke halaman kecil. Aku akan berlatih dalam pengasingan selama beberapa hari, kamu harus kembali dan berlatih juga. Ye Yunfei berkata pada Dugu Huan. Oke, Dugu. Huan mengangguk dan kembali ke kediamannya. Ye Yunfei memasuki ruang rahasia kultivasi.
Ye Yunfei langsung pergi ke menara hantu dan duduk bersila. Kemudian, dengan gelombang, sebuah menara kuning kecil muncul di depannya. Itu adalah pagoda Xuan Huang yang dikirim oleh Pangeran Jiao. Aku tidak tahu berapa banyak energi berat Xuan Huang yang bisa aku padukan. Ye Yunfei memandangi pagoda Xuan Huang, menantikannya. Fitur terbesar dari energi berat Xuan Huang adalah sangat berat. Selain itu, dapat diintegrasikan ke dalam tubuh atau energi spiritual untuk meningkatkan kekuatan tempur secara dramatis. Ye Yunfei mengulurkan tangannya. Segera, gumpalan kabut kuning seukuran rambut melayang keluar. Ketika Pangeran Jiao memberi Ye Yunfei pagoda Xuan Huang ini, nafas jiwanya telah terhapus. Oleh karena itu, Ye Yunfei dapat dengan mudah mengendalikannya. Selanjutnya, Ye Yunfei mulai mencoba mengintegrasikan sinar energi kuning gelap ini ke dalam tubuhnya. Pernah menjadi kaisar surga, Ye Yunfei secara alami tahu bagaimana mengintegrasikan energi misterius dan kuning. Selama proses fusi, Ye Yunfei berhati-hati dan tidak berani gegabah. Karena semangat berat Xuan Huang terlalu mendominasi. Meski gumpalan udara berat berwarna kuning tua ini hanya seukuran rambut. Namun, jangan meremehkannya. Ini adalah sinar energi berat berwarna kuning tua. Begitu meledak, ia dapat dengan mudah menghancurkan gunung. Waktu berlalu dengan lambat. Dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu di menara hantu. Suatu hari nanti, akhirnya berhasil. Ye Yunfei tiba-tiba berkata dengan terkejut. Gumpalan energi berat kuning tua itu telah berhasil menyatu ke dalam tubuh Ye Yunfei. Ye Yunfei mengulurkan tangannya dan mengepalkannya. Segera, gumpalan udara berat hitam dan kuning melayang di atas kepalan tangan, dan cahaya kuning mekar. Ye Yunfei meninju ringan ke depan. Untuk pukulan ini, Ye Yunfei tidak menggunakan kekuatan fisik apapun. Gemuruh, ruang di ruang rahasia tiba-tiba tenggelam, membuat raungan besar. Efeknya bagus. Ye Yunfei mengangguk puas. Berikutnya, Ye Yunfei mengulurkan tangannya dan menunjuk, dan seuntai udara kuning misterius melayang keluar dari pagoda Xuan Huang. Kemudian, Ye Yunfei mulai memadukan sinar energi kuning gelap ini. Waktu berlalu dengan lambat, tanpa sadar. 9 bulan berlalu, Ye Yunfei menggabungkan total 10 gumpalan energi kuning yang mendalam. Ledakan, Ye Yunfei dengan ringan mengepalkan tinjunya, dan cahaya kuning menyembur keluar dari tinjunya, mengguncang seluruh ruang rahasia. Bahkan seluruh halaman kecil pun bergetar. Kekuatan fisik asli saya, ditambah dengan energi berat hitam dan kuning yang menyatu, dapat langsung membunuh semua prajurit di negara bagian Yuanzhou dengan satu pukulan. Pada tahap akhir tahap Yuanzhuang, saya tidak dapat bertahan setengah langkah di depan saya. Petik 2. Ye Yunfei sedikit bersemangat. Dengan Xuan Huang Heavy Ki, saya akan melangkah ke tingkat baru dalam pelatihan tubuh di masa depan. Seni penempaan tubuh darah Demon Fusion Surgawi, tubuh Kaisar Kayu Hijau pertama, dan Xuan Huang Heavy Ki, saya benar-benar dapat menempa seluruh tubuh. Dengan tubuh yang sangat kuat, saya khawatir tidak akan lama lagi saya bisa bangga dengan seluruh benua langit yang mendalam hanya dengan mengandalkan kekuatan fisik saya sendiri. Namun, benua langit yang mendalam hanya jauh dan terbelakang benua. Aku akan pergi cepat atau lambat, pergi keluar ke dunia yang lebih luas, kata Ye Yunfei pada dirinya sendiri. Anda tahu, setelah kelahiran kembali, bagi Ye Yunfei, meningkatkan kekuatan tempurnya adalah hal yang paling penting dan inti. Tian Luo, Jin Wu, Yu Yue, tunggu. Cepat atau lambat, aku, Ye Yunfei, akan mendapatkan kembali posisi Kaisar Surga. Pada saat itu, saatnya untuk menetap dengan Anda. Petik 2. Ye Yunfei mengangkat kepalanya, matanya tampak melihat ruang dan waktu yang jauh, dan ada niat membunuh yang kuat di matanya. Bab 396. Mendadak, buruan ke aula misi. Token identitas Ye Yunfei bergetar sedikit dan menerima transmisi suara. Ada kemungkinan ada misi, kata Ye Yunfei dalam hati. Saat ini, Ye Yunfei adalah seorang siswa benih. Menurut Dekan Sangguan, Akademi sering mengirimkan siswa benih untuk menjalankan misi atau berpartisipasi dalam latihan rutin. Ini adalah cara untuk melatih siswa benih. Konsep pelatihan di Academy of Protecting Dao sangat menekankan pada pertumbuhan melalui pengalaman dan pertempuran nyata. Tidak ada yang bisa dilakukan hanya dengan duduk di bawah terik matahari. Ye Yunfei meninggalkan ruang rahasia, terbang ke langit, dan segera tiba di aula misi. Di dalam aula misi, ratusan siswa yang sudah berdiri, sedang berdiskusi dengan tenang.
Semua siswa adalah veteran yang sudah berada di akademi selama beberapa waktu. Dekan Sangguan juga hadir di sana. Kamu Yunfei. Begitu Ye Yunfei memasuki aula misi, Wenzi berlari dan berdiri di samping Ye Yunfei. Ye Yunfei melihat sekeliling dan menemukan bahwa Feng Yunao juga datang. Oke, semua orang ada di sini. Semuanya diam dan dengarkan aku. Petik 2, kata kepala sekolah Sangguan. Segera, semua siswa terdiam. Kali ini, tugas sebenarnya diatur oleh Dekan Sangguan sendiri. Terlihat bahwa perguruan tinggi sangat mementingkan tugas ini. 3 hari yang lalu, Zongzu tiba-tiba dunia kecil ditemukan. Ini adalah dunia kecil yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Menurut beberapa prajurit yang pernah memasuki dunia kecil itu, ada banyak pembuluh darah yang tersebar di dalamnya. Pada saat yang sama, ada sejumlah besar monster dan binatang buas yang hidup di dunia kecil itu. Terlebih lagi, dunia kecil itu tampaknya memiliki hukum perlindungan diri, yang menolak orang luar yang kuat. Hanya prajurit di alam Zuyuan atau di bawahnya yang bisa masuk. Jika orang kuat di atas level cairan yang dalam ingin masuk, mereka akan ditolak oleh hukum langit dan bumi di dunia kecil itu dan tidak bisa masuk. Petik 2, kata Din Sangguan. Setelah berita itu menyebar, semua kekuatan besar di Zongzu mengirim pasukan untuk memasuki dunia kecil itu untuk menambang urat tiang di dalamnya. Sekolah kami juga sangat mementingkan hal itu. Oleh karena itu, saya akan mengirim Anda untuk memasuki dunia kecil itu dan menambang pembuluh darah di dalamnya. Petik 2, Din Sangguan melanjutkan. Sekarang, apakah kamu mengerti apa yang terjadi? Petik 2, Din Sangguan bertanya dengan matanya mengamati para siswa yang berdiri di aula misi. Mengerti, jawab semua siswa serempak. Bagus sekali, operasi kali ini akan dipimpin oleh Pang Yuyang. Setelah memasuki dunia kecil itu, tindakanmu akan mengikuti perintah Pang Yuyang. Petik 2, Din Sangguan menunjuk seorang pria dengan wajah seperti mahkota batu giok, mata seperti bintang yang menggantung, dan temperamen yang luar biasa, kata pemuda berbaju kuning. Kepala sekolah Sangguan, tolong yakinlah, saya pasti akan memimpin semua junior dan saudari untuk menyelesaikan tugas yang diberikan kepada kami oleh akademi. Jawab pemuda baju kuning itu. Meskipun, di permukaan, dia terlihat sangat rendah hati. Namun, ekspresi puas diri secara tidak sengaja terungkap. Itu kakak senior Pang Yuyang, yang menduduki peringkat nomor 1 dalam daftar naga potensial. Kakak senior Pang Yuyang, dia masih murid unggulan akademi kami. Segera, banyak siswa mulai berdiskusi dengan suara rendah. Semua siswa memandang Pang Yuyang dengan kagum. Menatap mata para siswa, Pang Yuyang merasa sangat bangga. Dengan kepemimpinan senior Brother Pang, kami pasti dapat menyelesaikan misi kalender ini. Senior Brother Pang sangat kuat dan merupakan penjahat nomor 1 dalam daftar Qianlongdi. Dengan kepemimpinan senior Brother Pang, kami adalah penuh percaya diri. Segera, beberapa siswa yang suka menyanjung kuda mereka semua angkat bicara dan menyanjung mereka. Tempat pertama dalam daftar naga potensial berarti Pang Yuyang adalah yang paling kuat di antara semua siswa yang memiliki kekuatan untuk membangun Yuanjing di Akademi Pelindung Dao. Kamu sebaiknya tidak terlalu ceroboh. Di dunia kecil itu, ada banyak monster dan monster. Dikatakan bahwa banyak prajurit di negara bagian Yuanzhou telah dibunuh oleh monster-monster itu. Apalagi kali ini, selain Akademi Tao kita, beberapa pasukan top lainnya juga akan mengirimkan pasukan untuk memasukinya. Orang-orang dari begitu banyak kekuatan memasuki dunia kecil itu, dan pasti akan ada konflik untuk bersaing memperebutkan pembuluh darah di dalamnya. Tentu saja, tidak boleh ada kekuatan yang berani memprovokasi Akademi Tao kita secara terbuka. Tapi apapun yang terjadi, Anda tidak boleh lengah. Desak Din Sangguan. Petik 2, ngomong-ngomong, Pang Yuyang, mereka bertiga adalah murid baru. Kali ini, bawa mereka dengan baik. Din Sangguan menunjuk ke Ye Yunfei, Feng Yunao dan Wenzi, dan berkata. Segera, semua siswa lainnya melihat ke arah Ye Yunfei dan mereka bertiga. Oh, apakah dia Ye Yunfei? Petik 2, segera, banyak siswa menatap Ye Yunfei dan mulai menaksir. Karena, sekarang, Ye Yunfei cukup terkenal di School of Protecting the Dao. Ye Yunfei, Feng Yunao dan Wenzi menjadi siswa unggulan. Itu menyebar di seluruh dunia, perguruan tinggi. Anak ini, apakah dia benar-benar sekuat dalam legenda? Petik 2, ini hanya tahap awal dari alam terkondensasi.
Alam seperti itu terlalu lemah. Mungkinkah legenda itu salah? Petik 2. Mungkin, orang tidak boleh dinilai dari penampilannya. Petik 2. Banyak siswa berdiskusi dengan suara rendah. Mata Pang Yuyang juga menatap Ye Yunfei sedikit. Kemudian, ada jejak penghinaan di matanya. Di matanya, ranah Ye Yunfei benar-benar terlalu rendah. Satu hal lagi, saya tahu bahwa beberapa dari Anda siswa berasal dari kekuatan besar lainnya di Tiongkok Tengah. Namun, Anda sekarang adalah siswa Akademi Tao, dan Anda mewakili kepentingan Akademi Tao. Jadi, masuklah setelah dunia kecil, Anda tidak boleh melakukan apapun yang merugikan kepentingan Akademi. Begitu Anda mengetahuinya, segera tangani dengan serius, kata Din Sangguan dengan lantang. Baiklah, kalian kembali dan bersiap-siap. Setengah hari kemudian, datanglah ke aula misi untuk berkumpul di sini dan berangkat bersama. Petik 2. Dekan Sangguan akhirnya berkata, lalu dia berbalik dan meninggalkan ruang tugas. Begitu Din Sangguan pergi, sekelompok besar siswa mengepung Pang Yuyang, menyanjung dan berusaha menyenangkannya. Beberapa siswa perempuan bahkan mendekati Pang Yuyang secara aktif, memelintir mereka tubuh belum. Lagi Pang Yuyang adalah pemimpin misi ini, hanya karena dia adalah nomor 1 dalam daftar tempat Qianlong sudah cukup untuk membuat para siswa ini menjilat. Saya telah melihat kakak senior Pang. Petik 2. Feng Yunao berjalan mendekat dan berkata kepada Pang Yuyang. Yah, kamu adalah Feng Yunao dari keluarga Feng Yun, kan? Bagus sekali. Di usianya yang masih muda, dia sudah memiliki kekuatan Yuan Sujing. Kualifikasi seperti itu memang memenuhi syarat untuk menjadi mahasiswa unggulan di perguruan tinggi kita. Petik 2. Pang Yuyang memandang Feng Yunao, tersenyum, dan mengangguk. Keluarga Feng Yun adalah kekuatan teratas di Zhongzhou, jadi Pang Yuyang tampak sangat baik pada Feng Yunao. Kedepannya, saya akan meminta kakak senior Pang untuk memberi saya lebih banyak nasihat. Petik 2. Kata Feng Yunao, mudah untuk mengatakannya. Petik 2. Pang Yuyang mengangguk lagi dan lagi. Pada saat ini, Ye Yunfei berbalik dan hendak meninggalkan aula misi. Baru saja, Ye Yunfei sudah menyadari penghinaan di mata Pang Yuyang, jadi tentu saja dia tidak akan pergi. Untuk berbicara dengannya, Ye Yunfei, tunggu aku. Wenzi berlari mengejar Ye Yunfei. Ye Yunfei, Wenzi, mengapa kalian berdua begitu tidak sopan? Kali ini, senior brother Pang adalah pemimpin tim kami dan seorang murid benih veteran. Kalian berdua tidak datang untuk menemui senior brother Pang. Mungkinkah senior brother itu Pang taruh di matamu? Tiba-tiba, Feng Yunao berteriak pada Ye Yunfei dan Wenzi. Mata Ye Yunfei menjadi dingin saat mendengar teriakan Feng Yunao. Namun, Ye Yunfei berjalan keluar dari ruang tugas dalam beberapa langkah tanpa menoleh ke belakang. Abaikan kamu. Wenzi berbalik, menyeringai, dan kemudian dengan cepat mengejar Ye Yunfei. Huff. Melihat ini, Pang Yuyang tidak bisa membantu tetapi dengan muram, dan mendengus dingin. Bab 397. Setengah hari kemudian, Ye Yunfei dan Wenzi kembali ke aula misi. Di sana, Din Sangguan dan seorang tetua lainnya dari kampus telah menunggu mereka. Semua siswa juga sudah berkumpul. Kali ini, sekitar 500 mahasiswa telah dipilih untuk menyelesaikan misi tersebut, kecuali Ye Yunfei, Feng Yunao, dan Wenzi yang termasuk dalam kelompok siswa baru. Kita semua sudah siap, ayo mulai, ucap Din Sangguan. Penatua Fang, seorang tetua yang berusia sekitar 50 tahun, berdiri di sampingnya. Ikuti saya ke pintu masuk dunia kecil itu, ujar Penatua Fang. Dia melambaikan tangannya dan sebuah pesawat ruang angkasa muncul di depan mereka, melawan angin yang kencang. Lalu, Penatua Fang memimpin lebih dari 400 siswa untuk naik ke pesawat luar angkasa tersebut, satu persatu. Setelah itu, pesawat luar angkasa itu meluncur ke langit dan meninggalkan Akademi Taois jauh di belakang. Kamu Yunfei, cobalah untuk tidak menonjolkan diri. Terutama ketika kamu bertemu dengan anak-anak dari klan Feng Yun, klan Xiao, dan sekte Kamikaze, hindari sebanyak yang kamu bisa. Sangat mungkin, ketiga kekuatan ini akan menargetkanmu. Tepat di pesawat ruang angkasa, ketika dia hendak meninggalkan Akademi Pelindung Dao, Ye Yunfei tiba-tiba menerima transmisi suara dari Dekan Sangguan. Aku mengerti. Ye Yunfei mengangguk. Tentu saja Ye Yunfei tahu apa yang dikhawatirkan Din Sangguan. Terakhir kali,
Dalam kompetisi peringkat mahasiswa baru, dia menggunakan roda totem 9 istana, dan dilewatkan oleh Feng Yunqi, Xiao Qianfeng, dan Wei Wuji. Din Sangguan khawatir setelah memasuki dunia kecil itu kali ini, orang-orang dari ketiga kekuatan ini akan menyerang Ye Yunfei. Hei, orang-orang dari tiga kekuatan ini, lebih baik jangan main-main denganku. Kalau tidak, mereka semua akan terbunuh dan tidak ada yang tertinggal. Petik 2. Ye Yunfei mencibir diam-diam di dalam hatinya. Kali ini, satu-satunya prajurit yang bisa memasuki dunia kecil itu adalah prajurit di alam Zuyuan atau di bawahnya. Dengan kekuatan Ye Yunfei, dia sudah dapat dengan mudah membunuh sebagian besar prajurit di alam Yuanzhu. Pintu masuk ke dunia kecil itu ada di dalam wilayah kerajaan langit bulan. Dalam waktu sekitar 3 hari, kita akan tiba di kerajaan bulan langit. Petik 2. Di dalam pesawat luar angkasa, Penatua Fang menjelaskan, lalu duduk bersila di pusat pesawat ruang angkasa, menutup matanya dan bermeditasi. Mata Ye Yunfei memindai sebentar, dan ada lebih dari 500 siswa. Ditemukan bahwa ada hampir 200 dari mereka, yang termasuk dalam kekuatan Suyuanjing. Lebih dari 300 berada di Realm Condensation Realm. Harus dikatakan bahwa kekuatan Zhongzhu jauh lebih kuat daripada Dongyu. Di wilayah timur, Zuyuanjing sudah menjadi tokoh tingkat tinggi di agama-agama besar itu. Di Zhongzhu, Zhu Yuanjing hanyalah anak tingkat menengah dari kekuatan tertentu. Ye Yunfei duduk bersila di sudut. Wenzi juga duduk di samping Ye Yunfei, tubuhnya yang lembut hampir dekat dengan Ye Yunfei. Dia sama sekali tidak peduli dengan perbedaan antara pria dan wanita. Semburan aroma unik gadis-gadis muda meresap ke udara. Sekarang dia sangat tertarik pada Ye Yunfei, dan telah mengikuti Ye Yunfei. Hei, cabul, beritahu aku, bagaimana kamu bisa bertahan di bawah air Tianlongqi selama 3 hari, tetapi tidak ada yang terjadi. Wenzi menyodok Ye Yunfei dengan tangannya dan bertanya dengan rasa ingin tahu jalan. Ye Yunfei menutup matanya dan mengistirahatkan pikirannya, mengabaikannya sama sekali. Hai, Wenzi menelepon beberapa kali, tetapi tidak mendapat jawaban. Potong, jika kamu tidak mengatakannya, jangan katakan itu, apa masalahnya? Pada akhirnya, Wenzi merajuk, berhenti berbicara dengan Ye Yunfei, dan mulai memejamkan mata dan beristirahat. Dalam sekejap, 3 hari berlalu. Semuanya, sekarang, kita telah memasuki wilayah Kekaisaran Tianyu, dan kita akan mencapai pintu masuk dunia kecil itu dalam waktu setengah jam. Omong-omong, semua kekuatan di Zhongzhu secara seragam menamai dunia kecil itu dunia kecil tambang kristal. Di pesawat ruang angkasa, Penatua Fang tiba-tiba berkata, setelah setengah jam, pesawat ruang angkasa memasuki daerah pegunungan yang luas. Melihat sekeliling, ada pegunungan tak berujung. Kami di sini. Tiba-tiba, Penatua Fang berkata dengan keras. Semua siswa disegarkan ketika mereka mendengar kata-kata itu. Saya melihat di daerah ini, ada kerumunan orang di mana-mana, suaranya keras, dan banyak prajurit berkumpul. Para prajurit ini, dengan kostum berbeda, berkelompok, jelas dari kekuatan berbeda. Lihat, ada pintu masuk ke dunia kecil tambang kristal. Penatua Fang menunjuk ke depan dan berkata, saya melihat di depan, di antara beberapa gunung besar, ada area yang diselimuti kabut tebal yang mengepul, dan sepertinya ada lembah besar di kejauhan. Lembah itu adalah pintu masuk ke dunia kecil tambang kristal. Di dekatnya, ada orang di mana-mana. Apalagi, dari waktu ke waktu, semakin banyak orang berpengaruh yang datang silih berganti. Setelah dunia kecil tambang kristal ditemukan, berita menyebar, dan sebagian besar kekuatan di Zhongzhu mengirim pasukan untuk memasukinya. Anda harus tahu bahwa di dunia para pejuang, persaingan memperebutkan sumber daya kultivasi adalah tema abadi. Menurut berita dari mereka yang telah memasuki dunia kecil tambang kristal, ada sejumlah besar urat tambang kristal di seluruh dunia kecil tambang kristal. Dalam istilah awam, uang ada di mana-mana. Apakah ada kekuatan yang tidak ingin mengirim orang untuk menghasilkan banyak uang? Apalagi selain urat kristal, banyak tumbuhan bermutu tinggi tumbuh di dalamnya, yang juga sangat berharga. Ledakan, Penatua Fang mengendalikan pesawat luar angkasa, mendarat di puncak gunung terdekat, dan kemudian berjalan keluar dari pesawat luar angkasa bersama ratusan siswa. Lihat, orang-orang dari Akademi Tao ada di sini. Segera, ada banyak suara di sekitar. Serangkaian tatapan melesat, dengan rasa ingin tahu melihat ratusan siswa Akademi Taois. Lagi pula,
akademi Taois terkenal di Zhongzhou. Saat ini, tiba-tiba, di langit, terdengar suara gemuruh yang keras, kehampaan berguncang, dan momentumnya sangat besar. Seolah-olah, dalam pasukan besar, ia bergegas maju dengan kekuatan yang luar biasa. Kemudian, semua orang melihat sebuah kapal perang besar melintasi langit, datang ke langit di atas area ini. Kemudian, di kapal perang, sekelompok anak muda keluar. Semuanya merendahkan, melihat ke depan, dengan semacam kesombongan. Sepertinya dia meremehkan prajurit lain di daerah ini. Orang-orang dari Sekte Kamikaze ada di sini. Tiba-tiba, seseorang berbisik. Sekte Kamikaze adalah salah satu dari dua agama super besar di Zhongzhou. Kekuatan keseluruhan, dibandingkan dengan Akademi Pelindung Dao, hanya kuat tapi tidak lemah. Apalagi Kamikaze berbeda dengan Guardian Academy. Kamikaze adalah sekte, dan murid yang direkrut harus setia kepada Kamikaze, dan kemungkinan besar mereka akan menjadi anggota Kamikaze selama sisa hidup mereka. Akademi Tao adalah sifat dari sebuah akademi. Setiap pemuda yang memenuhi persyaratan bakat tertentu dapat masuk akademi untuk berlatih seni bela diri. Selain itu, sebagian besar siswa Akademi Tao akan meninggalkan akademi suatu hari nanti. Ledakan, pada saat ini, terdengar suara gemuruh lagi di langit yang jauh. Sebuah pesawat ruang angkasa yang diukir dengan pola api datang dengan kecepatan sangat tinggi dan berhenti di udara. Orang-orang dari Sekte Tianyan ada di sini. Seseorang berseru, dengan suara rendah. Kemudian, orang-orang dari tiga faksi utama keluarga Feng Yun, keluarga Xiao, dan keluarga Su juga datang berturut-turut. Tampaknya daya tarik dunia kecil tambang kristal terlalu besar. Kekuatan teratas di Zhongzhou, kecuali Danta, hampir semuanya ada di sini. Bab 398. Hehe, Penatua Fang, sekolah perlindungan Dao Anda terkenal di Provinsi Sky Continent, tetapi, menurut pendapat saya, kualitas siswa yang Anda bawa tampaknya biasa-biasa saja. Mungkinkah sekolah perlindungan Tao Anda tidak cukup baik untukmu? Tanda tanya, dunia kecil tambang kristal, jadi, dengan santai saja, mengirim beberapa siswa yang tidak naik kelas. Atau, apakah siswa Akademi Tao Anda pada umumnya berada di level ini? Tiba-tiba, sebuah suara lembut dan penuh lelucon bergema di area ini, mengguncang kehampaan. Saya melihat, di kamp Sekte Kamikaze, seorang pria parubaya berusia sekitar 35 tahun, mengenakan jubah emas, memancarkan gelombang paksaan yang menakjubkan, tergantung di udara. Dialah yang berbicara. Di belakangnya, 4 hingga 500 murid dari Sekte Kamikaze mengikuti, dan masing-masing dari mereka menatap siswa Akademi Penjaga dengan mata provokatif. Faktanya, 3 kekuatan, Akademi Taois, Sekte Kamikaze, dan Sekte Tianyan, belum berada di jalur yang benar karena masalah perekrutan murid. Ketiga kekuatan ini adalah kekuatan teratas di Zhongzhou. Mereka semua merekrut murid untuk seluruh Zhongzhou. Dalam proses perekrutan murid, konflik sering muncul untuk mendapatkan beberapa monster muda dengan talenta yang lebih baik. Oleh karena itu, ketiga kekuatan teratas ini, dalam berbagai keadaan, akan terlibat dalam semua jenis pertempuran terbuka dan rahasia selama ada kesempatan. Penatuasi, menurut maksud Anda, apakah murid-murid yang Anda kirim dari Sekte Kamikaze bagus kualitasnya? Mengapa saya merasa bahwa kekuatan murid-murid dari Sekte Kamikaze Anda ini sangat buruk? Mungkinkah kekuatan ini tampak seperti sangat lemah? Apakah murid yang malang itu adalah murid Kamikaze Anda yang luar biasa? Penatua Fang segera membalas, sebagai sesepuh dari Akademi Tao, bagaimana mungkin Penatua Fang takut pada orang-orang Kamikaze? Penatua Fang, Anda tampaknya tidak yakin. Saya mengatakan bahwa kualitas siswa di sekolah perlindungan Dao Anda tidak didasarkan pada kata-kata kosong. Saya mendengar bahwa anak laki-laki itu bernama Ye Yunfei. Dia muda dan muda, kekuatan tahap awal dunia, tapi Anda bisa memenangkan tempat pertama dalam kompetisi peringkat mahasiswa baru Akademi Tao Anda. Haha, sungguh konyol. Sampah seperti itu juga bisa menjadi pilihan terbaik bagi siswa baru Akademi Taomu. Kuat, ini hanya bisa menunjukkan satu hal, kamu sekolah perlindungan Dao, kamu tidak bisa melakukannya. Tetua si itu tiba-tiba menunjuk ke arah Ye Yunfei dan tertawa terbahak-bahak. Ye Yunfei tidak bisa membantu tetapi terlihat dingin. Pada saat yang sama, rasanya agak aneh. Ini adalah pertama kalinya Penatuasi bertemu dengan dirinya sendiri, tetapi dia tiba-tiba mengincarnya, pasti ada yang aneh dalam hal ini.
Orang ini sebenarnya yang paling kuat di antara murid baru Akademi Pelindung. Mendengar kata-kata sesepuh dari kursi kamikaze, semua prajurit di dekatnya memandang Ye Yunfei dengan rasa ingin tahu. Tidak mungkin, anak ini sebenarnya yang terkuat di antara murid baru Akademi Tao. Petik 2, anak ini baru dalam tahap awal Condensed Realm, dan aku bisa menghancurkannya sampai mati dengan satu tangan. Petik 2, mungkinkah standar penerimaan Akademi Tao saat ini sangat rendah? Petik 2, maaf. Petik 2, aku sangat menyesal. Jika saya mengetahui ini sebelumnya, saya seharusnya mengumpulkan keberanian untuk mengikuti penilaian penerimaan Akademi Taois. Anak ini juga bisa masuk Akademi Penjaga, saya yakin itu akan baik-baik saja. Petik 2, Di dekatnya, ada banyak anak muda dari pasukan kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 Zongzu, menatap Ye Yunfei dan membicarakannya. Anda harus tahu bahwa perguruan tinggi Daois ada di Zongzu, tapi itu adalah sebuah institusi yang tak tertandingi di hati banyak anak muda. Saya tidak tahu berapa banyak anak muda, bermimpi dapat masuk ke Akademi Tao untuk berlatih seni bela diri, tetapi mereka tidak memiliki kesempatan. Bahkan, ada banyak anak muda di Provinsi Tengah yang tidak memiliki keberanian untuk mengikuti penilaian penerimaan Akademi Tao. Sekarang, saya mendengar bahwa anak di depan saya yang hanya memiliki kekuatan pada tahap awal Condensed Realm sebenarnya adalah siswa baru Akademi Pelindung Dao yang terkuat. Bagaimana tidak kaget? Mata kaget dan bertanya-tanya semua menatap Ye Yunfei. Dari sudut pandang ini, Akademi Taois sudah mati. Benar, sangat mengecewakan. Banyak orang berkata dengan suara rendah. Setelah mendengar diskusi sekitar, ratusan siswa Akademi Pelindung Dao merasa sedikit tersipu, dan bahkan mengeluh bahwa Ye Yunfei telah mempermalukan Akademi Pelindung Dao. Hanya Ye Yunfei yang tersenyum dingin, tidak setuju. Setelah berlatih selama ribuan tahun, hati Ye Yunfei telah lama sangat kuat. Adegan seperti itu tidak akan diambil hati sama sekali. Ini benar-benar memalukan. Penatua Fang, saya pikir Ye Yunfei seharusnya tidak mengambil bagian dalam misi ini. Dia tidak hanya akan mempermalukan Akademi Tao kita, tetapi dia juga dapat menyeret kita ke bawah. Pada kita yang memiliki kekuatan Yuan Building Realm sebagai kekuatan utama, dan tidak masuk akal untuk berpartisipasi atau tidak di tahap awal Real Condensing Realm. Tiba-tiba, beberapa siswa veteran Akademi Tao berbicara satu demi satu, dan sesepuh lainnya berbicara. Pang Yuyang juga memandang Ye Yunfei dengan tatapan menghina dan mencibir. Diam. Din Sangguan secara pribadi memanggil Ye Yunfei untuk berpartisipasi dalam misi ini. Jika Anda memiliki keberatan, bicaralah sendiri dengan Din Sangguan. Petik 2, ekspresi Tetua Fang menjadi gelap, dia memelototi para siswa, dan berkata, Tetua Si, kamu tidak boleh dinilai dari penampilan. Kemampuan Ye Yunfei untuk memenangkan tempat pertama dalam kompetisi peringkat mahasiswa baru ini secara alami memiliki kelebihannya sendiri. Anda pikir siswa Akademi Tao saya miskin, dan saya juga berpikir bahwa semua murid kamikaze Anda adalah sampah. Petik 2, Penatua Fang memandang Penatua Si dan berkata dengan marah. Karena kamu sangat tidak yakin. Mengapa kita tidak membuat taruhan? Berjudilah, kali ini memasuki dunia kecil tambang kristal, murid kamikaze kami, atau siswa Anda dari Akademi Tao, yang akan menambang lebih banyak urat kristal. Penatua Si berkata sambil tertawa lebar. Bertaruh saja. Petik 2, lotere yang luar biasa. Petik 2, Penatua Fang sangat marah, dan segera mengangguk setuju. Ini hadiahku. Penatua Si melambaikan tangannya, dan sebuah cincin luar angkasa terbang keluar. Kekuatan jiwa Penatua Fang merasakan cincin luar angkasa. Cincin interspatial ini sangat maju, dan ruang di dalamnya sangat luas, berisi banyak barang berharga. Ini hadiahku. Penatua Fang juga melambaikan tangannya, dan sebuah cincin luar angkasa terbang keluar, tergantung di udara. Properti yang terkandung dalam cincin luar angkasa ini mirip dengan cincin luar angkasa Penatua Si. Oke, itu dia. Penatua Si merasakan cincin luar angkasa Penatua Fang dan mengangguk. Kedua tetua itu sangat anggun, kenapa kamu tidak membiarkanku menjadi saksi? Pada saat ini, seorang lelaki tua di Xingyi tiba-tiba berjalan keluar dari kemah keluarga Feng Yun dan berkata sambil tertawa lebar. Penatua Feng Yunwan, akan lebih baik jika Anda bersedia menjadi saksi, kata Penatua Si sambil tertawa lebar.
Penatua di Xingyi bernama Feng Yunwan melirik Ye Yunfei dengan sengaja atau tidak sengaja, dengan cibiran di sudut mulutnya. Orang tua ini memiliki permusuhan yang jelas terhadap saya. Ye Yunfei segera merasakan betapa kuatnya kekuatan jiwanya. Tampaknya sekte Kamikaze dan klan Feng Yun jelas memusuhiku. Hehe, jika demikian, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Ye Yunfei diam-diam mencibir di dalam hatinya. Sekarang, Anda segera memasuki dunia kecil tambang kristal. Pada saat ini, Penatua Fang melambaikan tangannya dan berkata kepada lebih dari 500 siswa Akademi Pelindung Dao. Mulai bertindak dan masuki dunia kecil tambang kristal. Petik 2. Si yang lebih tua juga berteriak dengan keras. Segera, orang-orang dari satu kekuatan demi kekuatan mulai bergerak, bergegas menuju pintu masuk dunia kecil tambang kristal. Bab 399. Semuanya, ikuti aku. Pang Yuyang melambaikan tangannya dengan anggun dan memimpin para siswa Akademi Tao menuju area yang diblokir oleh kabut tebal. Setelah beberapa saat, dia bergegas ke sebuah lembah. Di lembah, awan dan kabut berkeliaran. Di ujung lembah, terdapat gerbang batu kuno. Dari gerbang batu, ada suasana ruang dan waktu kuno. Gerbang batu ini adalah pintu masuk ke dunia kecil tambang kristal. Tim demi tim orang bergegas ke gerbang batu satu demi satu, berebut untuk menjadi yang pertama. Ye Yunfei mengikuti tim Akademi Pelindung Dao dan juga bergegas ke gerbang batu. Segera, pasukan teleportasi tiba. Pusing. Setelah beberapa detik, sudah datang ke dunia yang aneh. Saya melihat ada padang rumput di bawah kaki saya, matahari bersinar, rerumputan hijau, kupu-kupu beterbangan, dan lebah berdengung. Melihat ke segala arah, Anda dapat melihat pegunungan yang jauh dan dekat perairan, gunung dan sungai di seluruh daratan. Aura yang kuat, seseorang berseru. Aura di dunia kecil ini setidaknya 4 atau 5 kali lebih kuat dari dunia luar. Saat ini, orang-orang dari berbagai kekuatan telah masuk satu demi satu, dan semuanya mendarat di padang rumput ini. Ye Yunfei secara kasar memperkirakan bahwa kali ini, jumlah orang yang memasuki dunia kecil tambang kristal adalah 7 hingga 8.000, jika tidak 10.000. Sekelompok melon dan kurma bengkok, berani membandingkan dengan sekte Kamikaze kami, mereka terlalu percaya diri. Petik 2. Tiba-tiba, di kamp sekte Kamikaze, seorang pemuda berbaju biru melangkah maju dan melirik Wali dengan meremehkan orang-orang Akademi Dao. Pemuda berbaju biru ini bertubuh ramping dan berpenampilan tampan, alis dan matanya menunjukkan rasa superioritas yang kuat. Ini Zhu Haotian dari sekte Kamikaze. Aku mendengar bahwa dia pernah melompati pertempuran, dan diikat dengan master pada tahap awal alam Xuan Liu. Petik 2. Segera, ada prajurit di sekitar, yang mengenali asal-usul biru ini, kemeja pemuda, dan mereka terkejut dengan panggilan suara rendah. Kamu Akademi Penjaga, kamu tidak bisa melakukannya. Tunggu saja untuk dihancurkan, kata Zhu Haotian sambil mencibir. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Akademi tahu kita akan menang, tunggu dan lihat saja. Pang Yuyang sangat marah. Haha, kamu Akademi Dao mengirim karakter sampah seperti itu ke sini, dan kamu masih ingin menang. Mimpi, ayo pergi. Zhu Haotian dengan sengaja menunjuk Ye Yunfei, dan tertawa terbahak-bahak, lalu, dengan lambaian tangannya, dia membawa orang-orang dari sekte Kamikaze, membubung ke langit, dan pergi dalam sekejap. Ayo bertindak juga, ayo pergi. Orang-orang dari kekuatan lain juga mulai bertindak satu demi satu, berangkat untuk menemukan urat kristal. Benar-benar memalukan. Pang Yuyang menatap Ye Yunfei dengan jijik, dan berkata dengan dingin. Mata Ye Yunfei menjadi dingin, Pang Yuyang ini memprovokasi dia berkali-kali, yang membuat Ye Yunfei sangat kesal. Jika Pang Yuyang tidak lagi mengetahui yang baik dari yang buruk, dan membuat kemajuan, Ye Yunfei tidak keberatan, dan menembaknya sampai mati. Sekarang, kita dibagi menjadi 10 tim, dengan sekitar 50 orang di setiap tim, dan kita akan berpencar untuk menemukan urat kristal. Dengan cara ini, kita akan memiliki kesempatan untuk menemukan lebih banyak urat kristal. Begitu kita menemukan urat kristal, kami akan segera menggunakan slip giok komunikasi, kirim transmisi suara. Kata Pang Yuyang keras. Harus dikatakan bahwa Pang Yuyang ini memang memiliki keterampilan kepemimpinan tertentu, dan dengan menyebarkan jumlah orang, memang ada peluang untuk menemukan lebih banyak urat kristal.
Akibatnya, para siswa Akademi Tao dibagi menjadi 10 tim, dan mereka bergerak secara terpisah, meninggalkan padang rumput satu demi satu, dan mulai mencari urat kristal di dunia kecil ini. Ye Yunfei dan Wen Zi berada di tim yang sama. Area dunia kecil biji kristal ini sangat luas. Tim tempat Ye Yunfei berada dipimpin oleh seorang siswa pada tahap akhir Yuan Zujing sebagai kapten, memimpin semua orang untuk terbang ke satu arah. Setelah terbang selama setengah hari, hati Ye Yunfei tiba-tiba bergerak, dan dia melihat ke arah sebuah lembah di kejauhan. Di lembah itu, yang terletak di tengah beberapa gunung kecil, ada aura berkabut yang mengambang seperti potongan kabut. Apalagi di dalam tanah, terkadang ada sedikit cahaya kristal. Jelas, pasti ada urat kristal di bawah tanah di lembah ini. Sepertinya ada urat kristal di lembah itu. Ayo pergi dan lihat. Kapten juga mengetahuinya, melambaikan tangannya, dan memimpin untuk bergegas ke lembah. Boom! Beberapa siswa mengacungkan pedang, senjata, pedang, dan tombak, mulai menggali. Para siswa ini, masing-masing dengan energi spiritual yang kuat, telah mempraktikkan semua jenis teknik rahasia yang luar biasa di akademi. Ketika mereka bergerak, akan ada semua jenis pedang, cahaya, pedang, bayangan, tinju, dan telapak tangan, meledak ke tanah, terus-menerus. Dalam sekejap mata, sebuah lubang besar dengan kedalaman 10 meter digali. Di bawah, ada potongan-potongan spirit spar, padat, bertatahkan tanah, mempesona. Ini urat kristal kecil. Semua siswa sangat gembira. Namun, saat ini, raungan hewan yang memekakkan telinga terdengar di sekitar lembah. Kemudian, seekor serigala raksasa dengan tinggi 5 atau 6 meter dan api yang membakar di sekujur tubuhnya menyerbu ke dalam lembah. Jumlah serigala raksasa ini sangat banyak, jumlahnya ratusan. Dalam sekejap mata, serigala raksasa ini mengepung para siswa Akademi Tao. Itu adalah serigala api iblis. Melihat serigala iblis yang tinggi dan tinggi, lebih dari 50 siswa semuanya memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Karena, serigala api iblis di depan mereka semua memiliki kekuatan kaisar binatang urutan keempat, kelima, dan keenam. Di benua langit yang mendalam, tingkat kekuatan monster dan monster, dari rendah ke tinggi, adalah sebagai berikut. Yang terlemah adalah urutan pertama hingga ke-9 yang biasa. Lalu ada Beastmaster, yang terbagi dalam peringkat 1 hingga 9. Kaisar binatang dibagi menjadi peringkat 1 sampai 9. Beast Venerables juga dibagi menjadi peringkat 1 sampai 9. Tier 4, Tier 5, dan Tier 6 Beast Emperor setara dengan tahap awal, tengah, dan akhir dari Realm Condensation Realm untuk prajurit manusia. Selain itu, kekuatan tempur monster dan monster seringkali lebih kuat daripada petarung manusia pada level yang sama. Oleh karena itu, ratusan serigala api iblis di depan saya setara dengan ratusan realm terkondensasi. Siswa dengan kekuatan alam bangunan Yuan, bergabunglah denganku untuk melawan serigala api iblis ini. Siswa dengan kekuatan alam kondensasi, cepat dan gali pembuluh darah kristal. Teriak kapten. Para siswa dengan kekuatan alam bangunan Yuan mengertakkan gigi dan menyapa serigala api iblis. Gemuruh. Segera, semburan energi pertempuran meletus, dan seluruh lembah bergetar. Meskipun jumlah serigala api iblis itu besar, siswa dengan kekuatan Yuan Building Realm ini layak berasal dari Akademi Pelindung Dao, dan masing-masing dari mereka tidak lemah dalam kekuatan tempur. Untuk sementara, mereka terikat. Para siswa dengan kekuatan Condensate Realm meningkatkan kecepatan mereka dan menambang urat kristal kecil. Ye Yunfei juga akan melompat ke lubang yang dalam untuk membantu menambang pembuluh darah kristal. Lagi pula, peranku saat ini adalah murid Akademi Pelindung Dao. Ye Yunfei, kesini juga, dan tangani serigala api iblis ini bersama-sama. Tiba-tiba, tatapan kapten menangkap sosok Ye Yunfei secara tidak sengaja, dan berteriak. Mengapa? Bukankah itu berarti bahwa siswa dengan kekuatan alam Yuanzu harus berurusan dengan serigala api iblis ini? Saya adalah kekuatan alam kondensasi. Petik 2. Ye Yunfei bertanya dengan enteng. Tidak ada alasan. Saya kapten, Anda harus mendengarkan saya. Petik 2. Kapten mencibir. Kapten ini sebenarnya adalah salah satu orang kepercayaan Pang Yuyang. Baru saja, ketika dia berada di tim, Pang Yuyang diam-diam telah mengakuinya, mencari peluang untuk mempersulit Ye Yunfei, dan bahkan membunuhnya.
Itu bagus. Petik 2. Ye Yunfei berjalan keluar dari lubang yang dalam dan berjalan menuju serigala api iblis itu. Haha, anak ini baru dalam tahap awal Condensed Realm. Jika dia diminta untuk melawan serigala api iblis itu, dia akan mati. Dia benar-benar berani pergi. Saya sangat kesal dengannya. Tunggu, dan lihat saja, kakak senior Pang Yuyang, dia pasti akan mempersulitnya. Petik 2. Para siswa bersorak dan berdiskusi dengan suara rendah. Kecuali Wenzi, hampir tidak ada siswa yang pernah melihat adegan Ye Yunfei melakukannya. Di mata mereka, tidak peduli seberapa kuat tahap awal Condensed Realm, itu terbatas. Mengaum, seekor serigala api iblis dengan kekuatan kaisar binatang tingkat kelima tiba-tiba melompat ke udara, dan bergegas menuju Ye Yunfei untuk menggigit. Lihat, Ye Yunfei sengsara. Serigala api monster dari kaisar binatang urutan kelima memiliki kekuatan tempur nyata yang setara dengan prajurit manusia di tahap akhir alam terkondensasi. Dia jelas bukan lawan. Segera, banyak siswa menunggu dan menonton pertunjukan kondisi pikiran, berteriak. Hei, nak, kamu berani menyinggung senior Brother Pang, sekarang kamu tahu betapa kuatnya kamu. Kapten mencibir. Saat ini, serigala api iblis telah melompat ke depan Ye Yunfei, membuka mulutnya yang berdarah, dan menggigit Ye Yunfei. Ye Yunfei tidak mengelak, dan menamparnya dengan ringan. Engah, kepala serigala api iblis meledak seperti balon dalam sekejap. Apa? Segera, kecuali Wenzi, semua siswa tercengang. Bab 400, anak ini sungguh luar biasa kuat, ucap para siswa terkejut. Apakah legenda itu benar-benar nyata? Tanya salah satu dari mereka. Sekelompok siswa terkejut melihat kekuatan tempur Ye Yunfei yang begitu mengagumkan. Bahkan serigala api iblis dengan kekuatan kaisar binatang 5 pun mampu dikalahkan dengan mudah olehnya. Kapten tidak bisa menahan rasa kesalnya. Kalian harus bergerak lebih cepat. Serigala api iblis biasanya datang berkelompok dan jika terlambat, kita akan mendapat masalah lebih banyak. Jangan terlalu lama menggali pembuluh darah kristal di sini. Teriaknya pada siswa yang sedang sibuk bekerja. Hati siswa alam kental bergetar mendengar kata-kata kapten, sehingga mereka berusaha mempercepat gerakan mereka. Namun, serigala api iblis datang terus. Tiba-tiba, terdengar suara keras menginjak-injak tanah di sekitar lembah dan asap serta debu mengepul. Sekejap kemudian, serigala api iblis dengan kekuatan kaisar binatang datang bergegas ke lembah dengan jumlah yang lebih dari 100 ekor. Tak hanya itu, di antara mereka, ada 40 hingga 50 serigala api iblis dengan kekuatan kaisar binatang tingkat ke-7, setara dengan tahap awal tahap Yuan Shu dari seorang pejuang manusia. 3 atau 400 serigala api iblis dengan kekuatan kaisar binatang peringkat ke-4 hingga ke-6, serta 40 atau 50 serigala api setan dengan kekuatan kaisar binatang peringkat ke-7 turut bergabung dalam gerombolan ini. Sangatlah mustahil bagi lusinan siswa ini untuk melawan mereka semua. Sayang sekali, kenapa kamu begitu sial? Sepertinya kamu benar-benar bertemu dengan sekelompok serigala api iblis. Mundur, kapten tidak bisa membantu tetapi menjadi pucat karena ketakutan, dan segera meraung dengan liar. Segera, puluhan siswa berkumpul bersama, dipimpin oleh kapten, dan secara paksa membunuh mereka ke arah di mana jumlah serigala api iblis relatif kecil. Hanya saja serigala api iblis itu secara alami kejam dan haus darah, jadi bagaimana mereka bisa membiarkan para siswa ini pergi dengan begitu mudah. Selain itu, serigala api iblis ini sangat cepat satu persatu, dan mereka bergerak seperti sambaran petir. Ratusan serigala api iblis menyerbu dengan ganas, mengepung puluhan siswa, dan bertarung mati-matian. Tolong! Tiba-tiba, seorang siswa di tahap tengah alam terkondensasi digigit oleh serigala api iblis kaisar binatang tingkat 7, dan berteriak dengan sedih. Saat berikutnya, siswa ini ditelan seluruhnya oleh serigala api iblis itu. Selanjutnya, 4 atau 5 siswa tewas secara tragis dalam pertempuran itu. Bentuk formasi pertempuran dan bertarunglah dengan paksa. Kalau tidak, kita semua akan mati di sini, teriak sang kapten. Segera, puluhan siswa berkumpul dengan erat, tanpa reservasi, dan bergegas keluar dengan sekuat tenaga. Ye Yunfei berbaur di antara para siswa ini, sembarangan, dan tidak mengambil inisiatif untuk berurusan dengan serigala api iblis itu. Semua siswa ini tidak memiliki kesan yang baik tentang Ye Yunfei, dan bahkan terus membuat komentar sarkastik setiap kali ada kesempatan.
Oleh karena itu, Ye Yunfei sama sekali tidak ingin membantu mereka. Jika tidak, dengan kekuatan Ye Yunfei, akan mudah untuk berurusan dengan serigala api iblis ini. Wenzi secara alami mengerti apa yang dimaksud Ye Yunfei, jadi dia tidak bergerak, tetapi hanya berbaur di antara para siswa ini dan menonton pertunjukan. Ye Yunfei, kamu bertanggung jawab di belakang dan berdiri di belakang tim. Tiba-tiba, kapten berteriak kepada Ye Yunfei. Siswa lain terkejut sesaat, dan kemudian semua menunjukkan ekspresi sombong. Semua orang tahu bahwa kapten ini adalah orang kepercayaan Pang Yuyang. Dari kelihatannya, Pang Yuyang pasti menyuruh kapten untuk mengincar Ye Yunfei. Oh, ada begitu banyak siswa dengan kekuatan negara Yuanzhou yang tidak bertanggung jawab atas ratu. Mengapa saya harus bertanggung jawab atas ratu? Petik 2. Mata Ye Yunfei menjadi dingin. Tidak ada alasan, aku kaptennya, dan kamu harus menuruti perintahku. Cibir kapten. Bodoh. Ye Yunfei menggelengkan kepalanya. Itu saja, aku akan melakukannya sendiri. Petik 2. Ye Yunfei benar-benar lelah dengan para siswa ini, menggelengkan kepalanya, berbalik dan pergi. Ye Yunfei, tunggu aku. Wenzi mengikuti Ye Yunfei tanpa ragu. Apa yang kalian berdua coba lakukan? Jangan bilang kalian ingin tidak mematuhi perintahku dan meninggalkan tim. Teriak sang kapten dengan marah. Ye Yunfei dan Wenzi sama sekali tidak memperhatikannya, mereka hanya bergerak. Ho, tiba-tiba, puluhan serigala api iblis menyerbu dan mengepung Ye Yunfei dan Wenzi. Di antara mereka, ada 6 serigala api iblis dengan kekuatan kaisar binatang urutan ke-7. Ini setara dengan memiliki 6 Master Yuan Building Realm dan lusinan Concentrating Realm yang mengelilingi mereka. Haha, Kapten, jangan marah. Dia ingin bertindak sendiri, biarkan dia pergi. Mari kita lihat bagaimana dia menghadapi serigala api iblis ini. Di samping kapten, seorang siswa tertawa. Itu benar, semua orang tidak diizinkan untuk membantu. Aku ingin melihat bagaimana mereka berdua menghadapi serigala api iblis itu. Kapten juga memandang Ye Yunfei dan Wenzi, dan berkata sambil mencibir. 6 serigala api iblis dengan kekuatan kaisar binatang tingkat ke-7 sama dengan 6 penguasa alam Yuanzhou. Keduanya tidak dapat ditangani, dan mereka akan segera dimakan. Para siswa itu tertawa dengan sombong. Hau, lusinan serigala api iblis itu meraung lagi dan lagi, siap menyerang Ye Yunfei dan Wenzi. Namun, saat ini, boom, roda bundar yang menyilaukan muncul dari belakang Ye Yunfei, bersinar terang. Kemudian, mengaum, seekor naga hijau keluar dari roda bundar, mengaum ke atas. Pamor naga yang menakutkan menyebar. Segera, semua serigala api iblis di sekitar, serta lusinan siswa itu, merasakan paksaan yang mengerikan dari lubuk jiwa mereka. Di bawah paksaan semacam ini, orang tidak bisa tidak memberi penghormatan kepada naga hijau itu. Saat berikutnya, adegan yang mengejutkan muncul. Ratusan serigala api iblis benar-benar berlutut dan menyembah naga hijau itu. Naga hijau ini, di bawah dasar Danau Tianlong, menyerap banyak energi darah yang terkandung dalam tulang Pangeran Jiao. Sudah memiliki bagian, tekanan darah Pangeran Jiao. Bagaimana serigala api iblis ini mampu membelinya? Tahukah Anda, di antara monster dan monster, peringkatnya sangat ketat. Garis keturunan Pangeran Jiao jauh lebih tinggi daripada garis keturunan serigala api iblis di depannya. Selain itu, kekuatan Pangeran Jiao jauh lebih kuat dari serigala api iblis ini. Bahkan paksaan dari garis keturunan yang tertinggal setelah kematian bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh serigala api iblis di depan mereka ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Adegan ini mengejutkan puluhan siswa. Ayo pergi, kata Ye Yunfei kepada Wenzi. Kemudian, Ye Yunfei membawa Wenzi. Di tengah pemujaan ratusan serigala api iblis, dia melangkah pergi dengan langkah besar, dan pergi dalam sekejap. Lusinan siswa menatap punggung Ye Yunfei dan Wenzi dengan tercengang, dan tidak bisa bereaksi untuk sementara waktu. Ho, setelah Ye Yunfei pergi, serigala api iblis itu merasa bahwa paksaan mengerikan dari lubuk jiwa mereka menghilang, dan berdiri satu persatu. Kemudian, mata mereka yang kejam dan haus darah tertuju pada puluhan siswa, dan mereka meraung satu demi satu. Bersambung.